Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back di episode terakhir Mawadah Podcast Halal Love System. Teman-teman semua, informasi sekali lagi bahwa insya Allah Mawadah akan mengadakan event di tanggal 2 Mei. Insya Allah akan ada Mawadah Expo yang diisinya di dalamnya itu ada kajian pranikah bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah Hafizullah Ta'ala. Di dalam event itu juga insya Allah nanti akan ada galeri dari Mawadah. Mulai dari ada test foodnya, juga bisa ngelihat koleksi-koleksi pakaian untuk weddingnya juga. Ya, betul. Juga nanti ada tenan-tenan dan booth-booth menarik lainnya yang bisa nanti menambah preferensi teman-teman untuk melakukan pernikahan insya Allah. Dan kali ini masih bersama guru kita Ustadz Hamzah Hafizullah Ta'ala. Ustadz, di episode terakhir ini kita langsung bicara teknis saja Ustadz. Blueprintnya bagaimana kita menuju ke halal itu sih. Bagaimana kita menuju ke pernikahan itu Ustadz. Kalau orang yang mau menikah tahun ini Ustadz, what's first stepnya Ustadz? Apa yang pertama banget mesti dilakuin? Ya. Tahun ini ya Ustadz? Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri dan memantaskan diri untuk menjadi seorang, kalau laki-laki jadi qawam ya, pemimpin. Kalau perempuan ya berarti dia jadi orang yang dipimpin gitu ya. Dan itu butuh persiapan mental, itu finansial, sebagainya. Berarti yang paling pertama itu adalah memantaskan diri gitu ya. Dan yang terpenting adalah menjadi orang soleh pastinya. Karena at-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat gitu ya. Yang baik, orang-orang baik untuk wanita-wanita yang baik gitu ya. Nah, ketika kita memantaskan diri kita, maka sejatinya kita mencari orang yang sama seperti kita. Artinya orang yang soleh dengan orang yang soleh gitu ya. Jadi dari segi persiapan banyak gitu ya. Cuman yang memang paling penting itu dari segi kesiapan kita secara agama kita. Kita tahukah apa saja hak-hak seorang suami gitu ya, atau hak-hak seorang istri. Begitu pula kewajibannya gitu. Kita harus banyak belajar gitu ya. Terus juga mental juga penting gitu. Karena memang walaupun kita tahu terkadang mental kita belum kuat, nanti jadi malah banyak yang hak-hak dan kewajiban itu tidak tertunaikan dan sebagainya. Insya Allah. Ustadz, kalau kita melihat Ustadz, apakah menikah lebih cepat itu dinilai lebih baik Ustadz? Dibanding kita harus daripada terlalu lama kita menunggu misalnya. Kira-kira gimana Ustadz? Ya, kalau semuanya sudah siap maka dipercepat itu lebih baik. Ustadz ya? Karena menikah sebetulnya kan salah satu penutup pintu-pintu fitnah ya terkait lawan jenis ya gitu ya. Apalagi kalau kita meniatkannya dengan yang ibadah, meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menutup banyak keburukan baik dari kita atau nanti dari pasangan kita gitu ya. Nah, maka kalau menutup pintu keburukan ini sudah bisa kita dapatkan dengan menikah, kenapa harus tunda-tunda gitu ya. Kecuali kalau memang ada uzur syar'i gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Tadi mungkin ada dari segi finansial untuk acara walimah gitu ya. Tapi bukan berarti yang berlebihan ya. Maksudnya harus sampai berapa ratus juta dan sebagainya. Yang sesuai uruf kita saja gitu. Yang kita bisa segitu sudah ada ya sudah lakukan. Percepat, makin bagus, makin baik insyaallah. Oke Ustadz, menarik berarti penjelasannya. Nah mungkin Antum bisa nggak berikan sebuah penjelasan mungkin dari case-case yang sudah pernah Antum tangani. Apa sih Ustadz kesalahan-kesalahan di awal-awal pernikahan yang mungkin nantinya membuat pernikahan itu kemudian terasa menjadi hambar atau mungkin jadi kurang asik gitu Ustadz? Atau bahkan bermasalah gitu. Atau bahkan bermasalah dan berujung perceraian. Iya. Kebanyakan itu ketidakfahaman seseorang tentang apa itu nikah di dalam Islam itu sendiri. Ya banyak hal yang terjadi atau kesalahan-kesalahan, kehambaran itu karena kita belum mempelajari tentang apa sih nikah di dalam Islam itu sendiri gitu. Jadi konsep kita nikah itu untuk beribadah itu mungkin belum tertanam gitu ya. Hanya sekedar ketemu dengan orang yang cocok, nikah, selesai. Padahal di dalam pernikahan itu ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan bersama gitu. Dan di dalam Islam juga sudah dipayungi dengan wahyu, dikasih bimbingan gitu ya. Nah ini penting bagi seseorang untuk mempelajari apa itu nikah ya. Itu ya di dalam Islam itu sendiri seperti itu. Insya Allah. Kalau di masyarakat umum kan taunya gini pernikahan itu harus sakinah, mawaddah, warohmah. Nah pertanyaannya Ustadz, prinsip utamanya apa sih Ustadz? Dalam membangun rumah tangga itu biar mencakup semua Ustadz. Keberkahan sih, silakan Ustadz.
Jadi sakinah itu sebenarnya tujuan di dalam ayat itu. Litaskunu ilaiha. Linya artinya agar kalian tenang ya. Menikah agar tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan ya cinta ya terus dan rahmat gitu ya. Artinya hal-hal ini perlu kita hadirkan di dalam pernikahan karena memang ini yang akan menjaga kelanggengan gitu ya. Kalau seandainya satu hal kita belum mendapatkan, kita perkuat di hal yang lain. Contoh misalnya kita ta'aruf ya kan. Kadang ta'aruf itu kita belum kenal secara keseluruhan. Jadi harus ketika selesai nikah masih ada hal-hal yang perlu kita ketahui lagi atau kita gali atau kita diskusikan gitu ya. Nah belum tertanam mawadahnya nih. Tapi udah ada rahmatnya. Kita perbesar rahmatnya sampai nanti mawadahnya muncul. Begitu pula rahmatnya misalnya sayang belum tapi saya suka nih sama dia gitu ya. Mungkin dari mawadahnya itu kita perbesar nanti sampai muncul rahmat gitu. Sampai nanti Allah kasih ketenangan kepada kita. Iya memang iya gitu. Kalau kata Ustadz Khalid memang gitu Ustadz ya. Ustadz Khalid pernah bilang kalau ta'aruf itu sepanjang pernikahan memang. Ya. Sepanjang pernikahan. Setelah pernikahan pun kita masih ta'aruf gitu ya. Dan itu perlu diperkuat gitu ya. Diperkuat nilai-nilai yang menjadi kelebihan di antara dua pasangan ini apa. Terus kira-kira apa yang perlu kita antisipasi ketika misalnya contoh kita belum ada feeling nih sama pasangan kita gitu kan. Karena kita ta'aruf gitu dengan tempo waktu yang singkat gitu. Nah itu perlu antisipasi dan dari satu sisi menguatkan yang lain gitu. Sampai nanti dapat sakinah. Sakinah itu ketenangan kita. Tujuan kita menikah itu untuk tenang gitu. Tapi kalau misalnya belum dapat atau apa gitu, kita bisa koreksi kira-kira apa yang bermasalah gitu. Ya memang Ana meyakininya begini Ustadz. Bahwa rasa cinta itu memang seperti yang sudah dibahas di episode-episode sebelumnya dengan Ustadz Rian juga. Artinya cinta itu adalah sebuah produk yang pasti ada sebabnya. Dan sebabnya itu kan kadang kalau kita berbicara pada saat pernikahan ya mungkin pengorbanan dari si suami, pengorbanan dari si istri, yang kemudian seiring berjalannya waktu yang mungkin memang diawali ta'aruf yang mungkin secara temponya singkat, itu bisa mungkin menumbuhkan rasa cinta itu sendiri dan itu the real pure cinta saat ya. Ketimbang orang yang mungkin pacaran-pacaran gitu saat ya. Ya tadi juga kita bahas di episode sebelumnya bahwa itu banyak banget yang cinta-cinta yang sebenarnya fake, yang karena kebanyakan dari situ dusta gitu saat ya. Dan di situ mungkin nggak turun keberkahannya di situ. Iya, keberkahan hilang, terus juga dosa yang didapat gitu ya dengan pacaran dan sebagainya. Dan nanti ketika di pernikahan itu banyak kasus yang saya baru tahu tentang kekurangan atau aib suami saya dan sebagainya. Plus tambah lagi bongkar aib gitu ya. Harusnya kan ini lagi tren tuh Ustaz. Ya, padahal di dalam Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun gitu. Mereka itu atau para istri itu sebagai pakaian buat laki-laki, begitu pula sebaliknya. Jadi sebetulnya harusnya menutupi. Berarti dengan fenomena ini ini tidak sejalan dengan bagaimana Islam memandang hal ini Ustaz ya. Berarti asannya atau lebih baik jika memang itu kemudian menjadi masalah keluarga atau mungkin aib dari pasangan kita. Sekarang kan pokoknya kalau suami dalam tanda kutip bermasalah sedikit viral, istri bermasalah sedikit viral. Itu bagaimana Ustaz memandang itu? Iya, harusnya itu bisa dihindarin ya. Kecuali memang permasalahan yang membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh KDRT kan nggak bisa kalau misalnya istri sendiri gitu. Atau nanti ada permasalahan contoh misalnya finansial. Tapi apa mesti viral Ustaz hal-hal seperti itu? Harusnya enggak. Tahu publik, kita bicara viral itu definisinya publik tahu gitu. Karena ketika sesuatu itu sudah dilepaskan di publik gitu kan, konsumsi publik, itu untuk nariknya lagi ya hampir mustahil. Mustahil Ustaz. Dan itu yang akan nanti bukannya menjadi penyelesaian masalah, malah timbul masalah baru gitu. Makanya harus sebetulnya guru kita sering membahas kalau misalnya mau konsul ke orang yang tepat. Kalau misalnya butuh psikolog, ya ke psikolog, jangan ke orang yang tidak punya pengetahuan. Kita tanyain segala macam, aib kita kebongkar, tersebar di mana-mana. Atau butuh permasalahan yang berkaitan tentang agama, tanya ke asatis atau ustazat gitu ya. Selesai masalah sudah. Tapi banyak dari kita malah nanya ke orang atau curhat ke orang untuk melepaskan permasalahan biar lepas gitu ya, relax dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu di belakang kita ada bom waktu yang senantiasa akan meledak kapan kita nggak tahu gitu ya.
seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyapa teman-teman Mawaddah Indonesia. Kami akan adakan insyaallah Mawaddah Expo. Saya sendiri akan isi materi dan nanti akan ada tanggalnya dan bulannya kami akan angkat di media kami. Sekaligus juga di saat itu kita ada sampel-sampel dari tes food makanan, kemudian pakaian pengantinnya, mungkin kuadenya, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Semoga tentu ini bermanfaat informasinya, dan sekaligus juga nanti di acara itu akan ada nikah masal insya Allah. Kami akan mudahkan pernikahan bagi teman-teman kita yang sudah niat menikah, dan terutama mereka tidak mampu secara finansial akan dibantu oleh yayasan kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Masya Allah. Afwan Ustadz bukan mengcounter pendapat Anda, cuman ada momen menarik pas meeting sama Ustadz Rahmat bahas terkait e-course dan lain-lain, terus sama Ustadz Rian juga. Memang kayak orang-orang yang sudah ngaji itu sebenarnya kita nggak butuh psikiater, artinya sebenarnya kita udah punya jawabannya semua tuh. Ya dalam masalah perasaan hati dan lain-lain tuh kita butuh ustadz, butuh orang-orang yang meng-guide kita dalam bagaimana menghadapi masalah. Baik Ustadz, mungkin terakhir pertanyaannya Ustadz untuk di episode ini dan season ini juga. Apa definisi sukses dalam pernikahan menurut pandangan Islam? Simpel sebetulnya. Kita tujuan di awalnya jelas dan akhirnya jelas. Yaitu tujuan di awalnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita masuk surga bersama, menjadi pasangan di akhirat. Itu tujuan sukses pernikahan dalam Islam. Gitu. Tapi kalau seandainya qadarullah ada ketidakcocokan, yang ada masalah, berarti bukan pasangan kita di akhirat gitu. Makanya jodoh kita di dunia mungkin, tapi belum tentu di akhirat. Betapa banyak orang yang suami istri, suaminya masuk surga, istrinya enggak, atau sebaliknya gitu kan. Berarti bukan jodoh di akhirat. Tapi kalau seandainya dua hal ini mereka berjodoh gitu dunia akhirat, maka sebaik-baik pernikahan seperti itu. Masya Allah. Kesimpulan yang luar biasa berarti ya. Oke, itu dia tadi teman-teman Mawaddah. Alhamdulillah kita sudah sampai di kesimpulan di episode ini. Dan ini episode final di season ini. Insya Allah kita akan ada season-season berikutnya di podcast Halal of System. Dan sebelum kita akhiri, sedikit menjelaskan terkait program-program Mawaddah, bahwa memang Mawaddah Indonesia itu memfasilitasi mulai dari mencari pasangan sampai ke membina hubungan rumah tangga itu. Kalau kita berbicara mencari pasangan, kita ada ta'aruf, ada website. Kemudian juga ada kita Mawaddah Indonesia ada wedding organizer, tentunya wedding organizer yang diselenggarakan secara syar'i. Kemudian juga untuk program selanjutnya yaitu family education, yang dimana ada e-course di dalamnya, ada juga family camp buat para keluarga yang ingin liburan bareng Ustadz Khalid Basalamah Hafizullah Ta'ala, bisa ikut program family camp, belajar sambil liburan. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah datang dari saya, jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.